Assalamualaikum anak-anakku semuanya. Bertemu lagi dengan mata pelajaran biologi. Setelah kemarin kita membahas tentang gerak makhluk hidup pada manusia dan hewan, khusus pada manusia dan hewan, maka dalam video kali ini kita akan membahas mengenai macam gerak pada tumbuhan. Mari kita simak video berikut ini. Salah satu ciri-ciri makhluk hidup adalah bergerak. Baik manusia, hewan, maupun tumbuhan, semuanya dapat bergerak. Namun, pergerakan yang terjadi pada tumbuhan berbeda dengan gerakan yang dilakukan pada manusia dan hewan. Jika hewan dan manusia dapat melakukan gerak aktif atau pindah tempat, maka tumbuhan hanya bisa melakukan gerakan pasif. Gerakan pasif bisa terjadi jika ada rangsangan atau stimulus yang berasal dari dalam atau luar lingkungan. Contoh, adanya air, cahaya, gravitasi bumi, zat kimia, dan lain sebagainya. Untuk kali ini, kita lihat dulu standar kompetensi, kompetensi dasar, dan indikator yang kita capai. Standar kompetensi. Standar kompetensi kali ini diharapkan kalian memahami berbagai sistem dalam kehidupan tumbuhan. Kompetensi dasarnya, siswa dapat mengidentifikasi macam-macam gerak pada tumbuhan. Indikator yang pertama, kalian nanti bisa mendeskripsikan macam-macam gerak pada tumbuhan. Yang kedua, kalian bisa menjelaskan perbedaan gerak tropisme dengan gerak nasti. Kita masuk yang pertama, tumbuhan. Berdasarkan sumber rangsangan gerak tumbuhan dibedakan menjadi 3 macam. 1. Gerak endonom. 2. Gerak higroskopis. 3. Gerak etionom. Kita bahas satu persatu. Pertama, gerak endonom. Gerak endonom adalah gerak tumbuhan yang rangsangannya berasal dari dalam tumbuhan itu sendiri. Gerak endonom disebut juga gerak autonom. Contoh, gerak aliran sitoplasma pada tanaman hidrilla. Gerak endonom ini adalah gerak pertumbuhan daun dan gerak rotasi sitoplasma atau siklosis pada sel-sel daun hidrilla fertilisata yang dapat dideteksi dari gerak sirkulasi klorofil di dalam sel. Yang kedua, higroskopis. Higroskopis adalah gerak tumbuhan karena adanya perubahan kadar air. Contoh, pecahnya kulit buah polong-polongan, lamtoro, kembang merak, kacang kedelai. Yang ketiga, etionom. Gerak tumbuhan karena adanya rangsangan dari luar tubuh tumbuhan. Disebut juga gerak etionom. Berdasarkan arah respon, gerak etionom dibedakan menjadi 3. Tropisme, nasti, dan taksis. Yang pertama kita bahas dulu tropisme. Tropisme adalah gerak sebagian organ tumbuhan yang disebabkan oleh rangsangan dari luar dan arah geraknya dipengaruhi oleh arah datangnya rangsang. Tropisme sendiri berasal dari kata Yunani yaitu trop yang artinya belokan. Tropisme biasanya diberikan nama sesuai dengan jenis rangsangannya. Gerak tropisme yang mendekati arah rangsangan disebut tropisme positif, sedangkan gerak tropisme yang menjauhi rangsangan disebut tropisme negatif. Berdasarkan macam rangsangan atau rangsangiopismenya dibedakan menjadi fototropisme karena ada cahaya, geotropisme ada gravitasi bumi, hidrotropisme, rangsangan air, kemotropisme, bahan kimia, tikmotropisme karena adanya sentuhan. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, fototropisme bisa disebut juga heliotropisme, merupakan gerak tropisme yang dipengaruhi oleh rangsangan cahaya. Pertumbuhan yang mendekati sumber cahaya disebut fototropisme positif, sedangkan pertumbuhan yang menjauhi cahaya disebut fototropisme negatif atau skototropisme. Bisa kalian lihat contoh pada gambar yang bergerak, ditunjukkan pada tanda panah, di sana ada gerakan ujung pada tumbuhan mendekati atau mengarah ke cahaya. Kedua, geotropisme. Geotropisme adalah gerakan yang terjadi karena adanya rangsangan gravitasi bumi. Contoh, gerak akar menuju ke pusat bumi. Geotropisme sendiri nanti juga dibagi 2, geotropisme positif dan negatif. Yang positif jika ada gerakan menuju pusat bumi, sedangkan yang negatif menjauhi pusat bumi. Pada gambar yang bergerak, di sana dijelaskan
tanda panah ke bawah, maka dia geotropisme positif. Sedangkan tanda panah ke atas, dia geotropisme negatif. Yang ketiga, hidrotropisme. Hidrotropisme merupakan gerakan tumbuhan karena ada rangsangan air. Tentunya jika air itu dari sebelah kiri, maka akar juga akan bergerak ke sebelah kiri dan seterusnya. Contohnya gerak akar tanaman menuju air. Atau contoh yang lain, akar kaktus yang dapat tumbuh hingga berkilo-kilometer sampai menemukan sumber air. 4. Kemotropisme. Kemotropisme adalah gerak tumbuhan karena rangsangan bahan kimia. Contohnya adalah gerakan akar menuju pupuk atau gerakan pembuluh serbuk sari karena adanya rangsangan kimia dari bakal buah. Tigmotropisme. Tigmotropisme merupakan gerakan yang terjadi karena ada singgungan atau sentuhan. Contoh, gerakan membelit pada tanaman Cucurbitaceae. Bisa mentimun, semangka, melon, pare, markisa, ataupun anggur. Bisa kalian lihat pada gambar yang bergerak, di sana yang berwarna hijau itu adalah sulur. Sulur pada tumbuhan, kita anggap saja melon ya. Dia akan menyentuh pada tempat yang tepat, maka dia akan membelok karena sudah bersinggungan. Sehingga nanti akan membelit dan menguatkan seluruh bagian tubuhnya. Yang kedua, setelah ada tropisme adalah gerakan nasti. Nasti adalah gerak tumbuhan yang arah geraknya tidak dipengaruhi oleh arah datangnya rangsang. Jadi, jika rangsangan itu datang dari kiri, kanan, atas, bawah, dia tidak terpengaruh, tetap saja dia bergerak. Berdasarkan jenis rangsangannya, gerak tropisme dibedakan menjadi fotonasti, niktinasti, tigmonasti, hidronasti, termonasti, kemonasti, haptonasti, dan nasti kompleks. Yang pertama, fotonasti. Fotonasti adalah gerak yang terjadi karena adanya rangsangan cahaya. Contohnya gerakan menguncup dan mekar bunga pukul 4, Mirabilis jalapa. Bisa kalian lihat gambarnya? Menguncup pada pagi hari dan mekar pada sore hari. Kedua, niktinasti. Bisa juga dengan sebutan gerakan tidur. Mengapa bisa terjadi seperti itu? Ini karena ada rangsangan suasana gelap. Contoh, gerak tidur pada jenis tanaman polong-polongan. Daunnya nanti setiap kali suasana gelap ketika menjelang sore atau pagi hari, itu biasanya daunnya akan menutup atau menidurkan diri. Itu niktinasti. Yang ketiga, tigmonasti atau seismonasti. Seismonasti adalah gerak nasti karena ada rangsangan sentuhan atau getaran. Disebut juga seismonasti, contohnya gerakan mengatupnya daun putri malu atau mimosa pudica bila mendapatkan sentuhan. Daun ini bila kita sentuh baik dari atas, bawah, atau ke kanan, ke kiri, depan, belakang, tentunya mengatupnya sesuai dengan arah daun. Jadi tidak terpengaruh dari mana arah datangnya rangsang. Dia tetap bergerak karena adanya sentuhan. Keempat, haptonasti. Haptonasti adalah gerakan pada tumbuhan pemakan serangga atau insektivor. Contoh gerak tumbuhan Venus dan kantung semar jika ada rangsangan serangga. Ada tumbuhan Venus dan kantung semar. Dia akan bergerak jika ada rangsangan serangga. Yang kelima, termonasti. Termonasti merupakan gerak nasti karena adanya rangsangan temperatur. Contohnya mekarnya bunga tulip. Hidronasti. Hidronasti merupakan gerak nasti karena adanya rangsangan air. Contoh, daun alang-alang pada musim kemarau akan menggulung untuk mengurangi penguapan. Yang ketujuh, kemonasti. Merupakan gerakan nasti karena adanya rangsangan zat kimia. Contohnya, mulut daun akan membuka pada siang hari karena adanya zat karbon dioksida. Dan menutup pada malam hari karena tidak ada karbon dioksida. Yang nasti kompleks. Gerakan nasti karena adanya lebih dari satu rangsangan. Contoh, gerakan membuka dan menutupnya sel-sel penjaga pada stomata. Yang ketiga, taksis. Taksis setelah ada tropisme, nasti, yang ketiga adalah taksis. Taksis adalah gerakan seluruh bagian tubuh tumbuhan karena pengaruh rangsangan, jadi berpindah tempat. Dibedakan menjadi fototaksis, kemotaksis, galvanotaksis. Fototaksis karena ada rangsangan cahaya, contoh geraknya kloroplas ke bagian tubuh yang terkena cahaya. Kemotaksis karena adanya zat kimia.
Contohnya gerak spermatozoa ketika membuahi sel telur pada tumbuhan lumut, galvanotaksis karena ada rangsangan arus listrik. Contoh, bakteri oksigen yang bergerak menuju kutub positif dan negatif. Inilah contoh dari fototaksis. Bisa kalian lihat yang berwarna hijau menyebar di tengah. Sebelum disinari, dia masih tersebar, tapi setelah mendapatkan sinar, dia akan berpindah atau berkumpul ke dalam sel-sel yang mendapatkan sinar. Ini adalah contoh kemotaksis. Ini adalah contoh galvanotaksis. Tadi contoh bakteri gram positif dan gram negatif. Sudah jelas kan untuk pertemuan kali ini? Terima perhatian kalian semuanya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.